Selamat pagi para student semuanya. Hari ini kita akan review materi yang adalah merupakan persiapan untuk ujian sekolah. Berarti akhir dari seluruh rangkaian evaluasi kita di SMA ini. Maka Sera nanti akan tampilkan beberapa materi, ya. Ini hanya sebagai sampel saja bagaimana memahami atau memberikan sebuah definisi atau pengertian atau penjelasan seturut kognitif yang akan kita sampaikan pada evaluasi itu, ya. Maka review kita, ya, untuk persiapan US ini saya tampilkan nanti dari kelas 10 itu adalah tentang kerajaan Allah, ya, itu banyak perumpamaan, ya, sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. Ya, ini lumayan panjang temanya, ya. Lalu di kelas 11 nanti saya memunculkan kan ada 5 tugas kita sebagai gereja, ya. Saya ambil kemartiria, koinonia dan diakonia. Lalu bagaimana juga gereja dan dunia, ya. Ini udah pernah kita pelajari bagaimana dulunya gereja itu memandang dunia itu dari sisi yang lain gitu, ya. Tapi setelah Konsili Vatikan kedua, ya, muncul pemahaman yang baru tentang dunia. Nah, di kelas 12, ya, ini serambil yang paling belakang saja, ya, tema-tema terakhir tentang keberagaman, ya, lalu dialog dan kerjasama dengan agama-agama lain, ya, lalu apa peran kita, ya, umat Katolik dalam pembangunan Indonesia. Sehingga cara memahami review ini begitu juga Anda mencoba memahami materi-materi yang lain. Nah, secara global, ya, di dalam review ini kita sudah menguasai secara keseluruhan materi yang sudah diberikan. Maka untuk itu mari kita bersiap untuk review, ya, dan kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas segala berkat-Mu. Terutama Tuhan, Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk belajar agama Katolik di jenjang SMA ini. Kami yakin dan percaya Engkau telah menuntun kami. Engkau telah membantu kami merefleksikan, mendapatkan, menemukan penghayatan-penghayatan iman kami. Bantu kami terus Tuhan, kami masih membutuhkan pendampingan-Mu. Kiranya dalam perjalanan karir kami, karir studi kami, Engkau selalu yang mengarahkan kami. Sebentar lagi kami akan menghadapi beberapa evaluasi ujian. Bantu para peserta didik kami agar bisa fokus, dan selagi masih ada waktu, mereka akan maksimalkan persiapan mereka. Kami memuji Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, secara garis besar yang pertama, ya, siapa saja yang terlibat dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus? Sebenarnya kalau kita lihat dari kitab suci, sangat banyak orang yang terlibat dalam kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Ya, sangat banyak. Tetapi ada beberapa tokoh yang tersinggung di sini, seperti Bunda Maria yang selalu hadir selama Yesus, ya, melalui deritanya memanggul salib hingga ke Golgota. Lalu Rasul Petrus yang paling dominan di situ ditampilkan adalah ketika, ya, Petrus menyangkal Yesus selama 3 kali. Lalu Yudas Iskariot, seorang rasul yang akhirnya mengkhianati Yesus. Dan ada juga Thomas yang tidak percaya sebelum melihat luka Yesus karena dia mendengar kabar kebangkitan. Lalu ada Veronica yang mengusap wajah Yesus, sebuah peristiwa yang langka di mana seorang wanita berani menembus lapisan atau para tentara yang sudah berjaga mengawal Yesus, tetapi Veronica mau mengusap wajah Yesus. Lalu ada Simon Kirene yang juga membantu Yesus memanggul salibnya. Ya, tentu di sini ada pesan, kita harus saling tolong menolong.
Dan Yusuf Arimatea yang juga terlibat pada saat terakhir, di mana setelah Yesus wafat, maka dia menyumbangkan kubur untuk Yesus dikuburkan. Nah, lalu ada Maria Magdalena, seorang wanita yang selama ini boleh kita katakan bahwa Maria Magdalena ini bertobat atas pendekatan Yesus secara pribadi, sehingga dia menjadi wanita yang bertobat dan tak henti-hentinya mengikuti Yesus. Nah, itulah yang saya tampilkan, ya, tokoh-tokoh yang sedikit menonjol dalam kisah sengsara dan wafat Yesus. Nah, yang kedua, jelaskan kerajaan Allah dan bagaimana juga tentang solidaritas. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus sering menggunakan perumpamaan. Ya, perumpamaan Yesus sering mengajak manusia untuk bersolidaritas. Solidaritas yang sesungguhnya sebenarnya terjadi tanpa pandang bulu. Artinya, ya, mencintai siapa saja termasuk juga dengan musuh. Nah, ini tidak gampang, solidaritas yang maksimal, ya. Nah, untuk mendalami itu maka Yesus sering menggunakan perumpamaan. Ya, nanti akan kita singgung juga di soal-soal ke depan yang berhubungan dengan perumpamaan. Berikut bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, perumpamaan Yesus disampaikan dalam rangka mewartakan kerajaan Allah, ya. Karena kerajaan Allah ini tidak sederhana untuk menyampaikannya, ya. Maka agar pendengar mampu memahami perumpamaannya dan bisa menafsirkan sesuai dengan kehidupan mereka, Yesus menggunakan perumpamaan, ya, perumpamaan yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya kehidupan pertanian, kehidupan sekitar sungai, danau, ya. Nah, itu yang digunakan oleh Yesus. Jadi masing-masing pendengar bisa menafsirkan sesuai dengan kondisi atau situasi masing-masing. Nah, berikut jelaskan makna kenaikan Yesus ke surga. Nah, ini sebenarnya banyak maknanya. Banyak, ya. Tapi salah satu makna yang bisa kita singgung di sini adalah mengangkat kodrat manusiawi Yesus ke dalam kemuliaan Allah di surga. Ya. Tentu kita tahu bahwa Yesus adalah wujud Allah yang hadir di dunia. Dan dengan iman juga kita yakini bahwa setelah kebangkitannya, ya, di hari ke-40 maka dia naik ke surga. Nah, ini sekaligus, ya, memberikan gambaran langkah definitif bagaimana Yesus masuk ke surga. Dan dalam iman kita yakini bahwa Yesus menyiapkan tempat bagi kita umat kesayangannya. Nah, jadi demikian salah satu makna kenaikan Yesus ke surga. Nah, soal berikutnya jelaskan konteks sosial menjelang penangkapan Yesus. Jadi boleh dikatakan begini, ada putusan final bahwa Yesus itu harus dihukum mati. Itu ada sebenarnya sederetan peristiwa yang terjadi. Dan itu terjadi juga dalam sejarah panjang bangsa Yahudi. Ya, setelah mereka diperbudak, dijajah, maka sering muncul tokoh-tokoh yang bisa mengganggu ketentraman atau ketenangan kaum penjajah. Maka konteks sosial, itu konteks sosialnya, ya. Pertama itu sebenarnya adalah perayaan Paskah Yahudi. Ya. Setiap tahun orang Yahudi merayakan Paskah yang pernah dulu, ya, ketika mereka merayakan itu saat mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Ya, maka sebenarnya peristiwa itu adalah di mana mereka keluar dari perbudakan menjadi orang merdeka dan bebas. Ya. Nah, yang kedua adalah kondisi saat Yesus hadir di dunia. Orang Yahudi itu sedang dijajah oleh bangsa Roma. Maka, ya, umumnya cenderung akan ada pemberontakan. Ya, karena mereka mengingat
kemerdekaan yang pernah mereka alami. Dan pada saat itu juga ya, sering muncul Mesias palsu yang menyatakan dirinya sebagai penyelamat. Nah, jadi konteks ini mengarahkan ya, baik pemerintah Yahudi atau orang Israel yang dipimpin oleh Herodes, atau ya penjajah yang dari Roma ya, oleh Pilatus. Maka akhirnya nanti ada keputusan final mengeksekusi Yesus, harus dihukum mati. Nah, berikut jelaskan peristiwa Yesus di Taman Getsemani. Ya, nah, awal dari kisah sengsara Yesus sebenarnya itu pada malam hari sebenarnya Yesus mengajak 3 rasul ya untuk berdoa bersama dengan dia. Tapi apa yang terjadi? Para rasul itu tertidur. Maka Yesus sebenarnya mengajak mereka, berdoalah bersamaku 1 jam saja. Tapi mereka tidak tahan. Akhirnya Yesus pergi berdoa di Taman Getsemani. Ya, doa Yesus di sini adalah sebenarnya sebuah lukisan bahwa Yesus ini juga sangat kelihatan kemanusiaannya, di mana dia takut akan derita itu, sehingga dia minta kepada Bapa, seandainya bisa cawan ini berlalu. Cawan dalam arti derita, salib, kematian. Namun di akhir doanya apa? Namun bukan kehendakku, kehendakmulah yang terjadi. Nah, doa Yesus ini sangat dalam maknanya dalam hal penyerahan dirinya kepada kehendak Bapa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bukan kehendak Yesus yang terjadi, tapi kehendak Bapa. Akhirnya Yesus menderita salib dan mati. Nah, jadi sebenarnya doa di Taman Getsemani ini kesempatan Yesus untuk menyerahkan diri, untuk menghimpun segala kekuatan, menerima derita salib dengan tabah. Ya. Nah, jadi itu bisa diterangkan demikian, walaupun masih banyak sebenarnya makna yang bisa diterangkan seputar doa Yesus di Taman Getsemani ini. Lalu berikutnya ya, di antara perumpamaan yang muncul ya, kita angkat misalnya salah satu perumpamaan tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana. Sebenarnya apa pesannya? Ya, tentu pernah minta kalian baca kisah ini ya, bahwa dalam perayaan pesta itu ya ada 10 gadis, 5 yang bijak, 5 yang bodoh. Yang bijak mereka betul-betul menyiapkan minyaknya untuk pergi ke pesta. Tetapi yang bodoh tidak. Ya, mereka ya asal aja menyiapkan pelitanya. Rupanya kehadiran sang mempelai itu tidak seperti yang diduga. Maka yang bodoh itu kehabisan minyaknya. Nah, ketika datang mempelai, ya, maka yang bijak sudah siap untuk hadir dan masuk ke dalam suasana pesta. Nah, sebenarnya makna yang mau disampaikan di sini adalah sikap berjaga-jaga dan sikap siap siaga. Mengapa? Dalam kehidupan kita ini kita tidak tahu dan tidak ada kalkulasi pasti kapan dan di mana ya kerajaan Allah itu akan datang. Ya. Sama seperti akhirat. Sama seperti juga ajal kita. Tidak ada yang tahu. Dan Tuhan meminta kita supaya siap sedia, tetap berjaga-jaga. Alangkah malangnya nasib kita kalau Tuhan menjemput kita, kita berada dalam suasana dosa, suasana tak beriman. Nah, itulah tadi kekurangan minyak. Ya, sudah terlambat. Nah, maka mari kita berjaga-jaga. Maka dikatakan di situ bijak. Ya. Nah, terakhir
Jelaskan alasan bangsa Israel merindukan datangnya Mesias. Nah, ini berabad-abad lamanya setelah kerajaan Israel runtuh, ya, masih ingat kan? Mulai dari kerajaan yang dipimpin oleh Saul, lalu Daud, Salomo, Yerobeam, Rehabeam. Nah, di situ mulai pecah kerajaan Israel. Nah, sejak runtuhnya kerajaan Israel itu hingga Yesus hadir di dunia, maka kerajaan Israel tidak pernah ada lagi. Mereka selalu dijajah. Ya, bangsa ini tak pernah lagi menikmati kemerdekaan. Maka ketika ada seseorang yang mereka anggap sebagai pemimpin, mereka betul-betul mengharapkan secara politis bahwa pemimpin itu bisa membebaskan mereka dari penjajahan, ya, dari perbudakan. Maka sangat wajar, ya, kalau mereka melihat satu tokoh, maka mereka menganggap itu seorang Mesias. Ya, boleh juga kita singgung bagaimana ketika hadir Yohanes, maka mereka menganggap Yohanes itu sebagai Mesias. Tapi apa kata Yohanes? Oh, aku bukan dia. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia yang datang nanti, ya, bukan seperti aku membaptis dengan air, tapi dia akan membaptis kamu dengan Roh. Nah, jadi bangsa Israel sungguh merindukan datangnya Mesias. Tapi ironinya apa? Ketika Yesus hadir, boleh dikatakan bangsa Israel yang menolaknya, dan tokoh-tokoh Yahudi juga yang membunuh dan menyalibkannya. Hanya segelintir orang yang akhirnya mengimani Yesus, itu diawali oleh para rasul. Dan akhirnya iman itu semakin berkembang hingga ke ujung bumi. Dalam bahasa kitab suci dikatakan sampai ke Roma. Roma pada saat itu adalah ujung bumi dalam bahasa geografi saat zaman Yesus. Maka akhirnya para rasulullah yang membawa berita itu kemana-mana tentang iman akan Tuhan Yesus. Ya, kita awali mulai dari martiria. Apa itu martir atau kemartiran? Ya, kemartiran. Martir atau kemartiran, ya, berarti orang yang mengetahui atau menyaksikan langsung dengan mata dan kepala sendiri. Pengetahuan ini merupakan pengalaman langsung atau kesaksian langsung. Nah, kemartiran, martir, berarti ini adalah orang yang memberi kesaksian tentang siapa? Ya, kalau yang diberi kesaksian itu adalah tentang kebenaran, maka yang melihat kebenaran itu, dia wajib memberi kesaksian yang sungguh-sungguh, ya, disaksikan oleh mata dan kepalanya sendiri bahwa demikianlah kebenarannya. Walaupun mungkin dengan kebenaran itu nyawa taruhannya. Nah, itu akan kita singgung pada soal review yang berikutnya. Nah, siapa saja para martir, ya, dan apa yang mereka alami? Para martir itu sebenarnya sangat banyak, ya. Tetapi kalau kita lihat sejak Yesus, ya, maka menjadi saksi Kristus, ya, akan menuai banyak resiko. Karena Yesus mengalami kemartiran. Yesus juga wafat, dibunuh karena ketaatannya kepada Bapa. Nah, resiko seperti itu dialami oleh Santo Stefanus, martir pertama, ya, dan para martir atau saksi Kristus lainnya sepanjang segala abad. Nah, mereka ini rela mati daripada mengkhianati imannya. Ada banyak. Ada martir yang dibunuh karena mengantar komuni ke penjara, lalu di tengah jalan, ya, hosti yang dibawa atau komuni yang mau disambut itu mau dicemari. Sang martir tidak mau. Akhirnya dia dibunuh. Ada juga, ya, para gadis yang mempertahankan mahkota keperawanannya daripada menjadi budak nafsu.
Dan itu adalah kemartiran mereka hingga mereka dibunuh. Nah, jadi para martir ini sangat banyak dalam gereja kita. Nah, bagaimana menjadi saksi Kristus? Nah, ini lebih terang dia. Menjadi saksi Kristus berarti menyampaikan atau menunjukkan apa yang dialami dan diketahuinya tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Ingat ya, apa yang dialaminya, apa yang diketahuinya. Maka penyampaian, penghayatan, dan pengalaman akan Yesus itu dapat dilaksanakan melalui apa? Kata-kata, sikap, dan perbuatan nyata. Nah, apa yang dialaminya dari Yesus? Apa yang diketahuinya dari Yesus? Yesus itu murah hati, maka dia wajib juga memberi kesaksian tentang murah hati. Yesus itu pengampun, maka dia juga siap sedia mengampuni sesamanya. Nah, begitulah bisa kita lihat, kita saksikan bagaimana para murid Yesus itu menjadi saksi Yesus sendiri. Bagaimana pandangan gereja tentang kemartiran? Nah, ini tegas-tegas Paus Fransiskus menyatakan bahwa iman tidak bisa dinegosiasi. Gereja kita adalah gereja para martir. Berarti apa? Ada keteguhan, ada ketegasan, ada keyakinan yang tidak bisa ditawar-tawar tentang kebenaran. Kalau gereja mengatakan inilah kebenarannya, nyawa pun berani dikorbankan. Maka kita masih ingat dalam Yohanes 16 ayat 2 apa dikatakan? Ya. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Nah, itu Yohanes tadi. Yang beriman kepada Yesus dibunuh, malah itu dianggap sebagai berbakti kepada Allahnya. Nah, kan ironis seperti itu. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini jelaskan apa itu persekutuan. Persekutuan ideal yang pernah ada dalam kehidupan murid Yesus ya, terjadi dalam jemaat perdana. Ini ada Kisah Rasul pasal 2, tapi ada juga yang Kisah Rasul pasal 4. Cara hidup mereka sungguh menjadi inspirasi bagi gereja sepanjang masa. Nah, kita tidak bisa meniru mereka secara harafiah. Ya, tidak bisa kita tiru. Jangan nanti ada yang tiba-tiba pulang rumah lalu pergi menjual harta miliknya. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita tiru semangat dasarnya. Kita teladani semangat dasar mereka untuk berbagi, untuk beribadat, untuk betul-betul mendengar pengajaran para rasul. Nah, namanya itu koinonia. Maka koinonia itu bertugas, dia menyatukan, dia mengangkrapkan, ya, dia mengikat tali persaudaraan jemaat, ya, dia menyatukan segala perbedaan. Nah, persekutuan. Maka tidak setiap perkumpulan disebut persekutuan, tapi gereja adalah persekutuan. Nah, jelaskan tentang diakonia dalam gereja. Diakonia berarti melayani. Melayani sesama adalah tanggung jawab setiap orang Kristiani, dan ini adalah konsekuensi dari iman. Contoh tindakan Yesus, ya pernah Yesus lakukan sebelum dia ditangkap, sebelum dia menderita. Dia panggil para rasul, dia basuh kaki mereka. Suatu pekerjaan yang paling murahan, yang umumnya dalam budaya Yahudi dilakukan oleh pembantu. Nah, pada zaman sekarang ada pengembangan. Ada pelayanan internal, berarti fokus kepada jemaat di dalam gereja, ya, jemaat, ya, jemaatnya. Dan ada yang eksternal, keluar dia ke seluruh masyarakat, ya. Nah, itu yang bisa kita lihat di diakonia atau melayani atau pelayanan. Sekarang kita masuk ke bab 5, hubungan gereja dan dunia. Ya, tidak terlalu panjang lagi yang kita bisa singgung di sini. Ya,
Bagaimana pandangan gereja tentang dunia? Ini dibagi dua saja. Sebelum Konsili Vatikan kedua dan sejak Konsili Vatikan kedua atau sesudah Konsili Vatikan kedua. Sebelum dunia ini dipandang negatif, bahaya, mengganggu keselamatan, jahat, berdosa, jangan bergaul kepada dunia. Dan itu pernah saya jelaskan bahwa ini karena pandangan negatif tentang dunia oleh penafsiran dangkal terhadap beberapa ayat kitab suci. Dan juga pandangan dunia pada saat itu, pandangan manusia tentang dunia. Nah, setelah Konsili Vatikan kedua, ya, pandangannya diubah, pandangan lebih positif. Dunia ini dilihat sebagai pentas, ya, tempat, ya, sejarah manusia berlangsung. Kalau sejarah manusia berlangsung, berarti ada kekalahan, ada kemenangannya, ada kelahiran, ada kematiannya, ya. Nah, itu yang terjadi, dan itu yang harus diingat, sehingga pandangan tentang dunia makin positif, ya. Dunia ini tempat kita bernaung. Dunia ini tempat kita menjalin persahabatan kepada sesama manusia. Apa usaha gereja membuka diri pada dunia? Nah, ini pernah terjadi bahwa Paus membuka jendela-jendela Vatikan, ya, buka jendelanya biar angin yang sudah pengap keluar, angin segar masuk. Ini simbol keterbukaan gereja bagi dunia. Manusia dilihat sebagai rekan kerja Tuhan, apapun keterbatasannya. Dan gereja itu dilihat sebagai sakramen keselamatan. Apa itu? Dia adalah garam, dia adalah ragi, dia adalah terang bagi dunia. Ya, garam memberi rasa, ragi membentuk, terang menghalau segala kegelapan. Dan itulah gereja, itulah kita. Maka kalau itu yang terjadi, pandangan kita terhadap dunia makin baik, makin positif. Nah, kita awali dari soal yang pertama, ya, bagaimana membangun sikap positif dalam masyarakat majemuk. Nah, ini dia. Masyarakat majemuk, masyarakat yang plural. Nah, ini kita tawarkan beberapa jawaban, ya. Boleh kamu kembangkan. Namun sikap-sikap yang diperlukan dalam membangun masyarakat majemuk itu ialah, ya, membangun persaudaraan sejati, bersikap bijaksana, dan menganggap perbedaan adalah kekayaan atau berkat yang harus diperjuangkan. Kata-kata kunci di sini ada seperti persaudaraan sejati. Anda dan saya bersaudara, dan itu harus sejati, harus tulus, ya, bukan azas manfaat. Juga dalam membangun kemajemukan, kita harus bersikap bijak, tidak boleh ikut arus, ya, apalagi dipengaruhi oleh yang mayoritas, ya. Dan kalau mayoritas itu salah, kita tidak boleh ikut, ya. Yang kita utamakan adalah bagaimana kita hadir dan memberikan berkat bagi yang lain, dan itu harus kita perjuangkan. Nah, yang kedua, bagaimana perjuangan Yesus menyatukan bangsanya. Nah, rupanya kesatuan ini juga menjadi perjuangan pada zaman Yesus, ya. Yesus sangat mencintai bangsanya dan ingin menyatukan mereka. Namun apa yang terjadi? Mereka sangat susah untuk bersatu, ya. Ini bukan rahasia apalagi, ini rahasia umum. Di mana-mana terjadi perpecahan, ya. Matius 23 ayat 37 memberikan gambarannya apa? Mereka itu bagaikan anak-anak ayam yang kehilangan induknya, susah disatukan. Yesus hadir pun tidak menyatukan mereka, ya, malah mereka bersatu nanti melawan Yesus. Nah, jadi Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa pada masyarakat pada zamannya juga seperti itu. Karena kita sudah memiliki pengalaman seperti itu, maka kita harus belajar
Jangan seperti mereka, kita harus bersatu. Nah, jelaskan sikap Yesus membuka dialog dengan siapa saja. Perikop kitab suci yang pernah kita singgung di sini adalah pertemuan Yesus dengan perwira Roma. Ya. Yesus sangat terbuka dengan siapapun, termasuk kepada mereka yang memusuhinya. Nah, sikap Yesus ini terlihat saat membantu pengobatan hamba seorang perwira Roma. Sementara dalam adat istiadat Yahudi, haram hukumnya bergaul dengan orang kafir. Karena bagi mereka, bagi orang Yahudi, orang Roma itu adalah orang kafir. Tapi Yesus ya semacam mengabaikan adat istiadat itu demi membuka ya keterbukaan dengan siapa saja. Ya. Itu yang harus kita contoh dari Yesus, ya. Mengapa di Indonesia sering terjadi konflik yang bermotif keagamaan? Nah, masyarakat kita ini sering gampang diadu domba dengan sentimen keagamaan. Dikit-dikit dibawa nama agama. Tentu hal ini disebabkan pengetahuan yang minim tentang kepercayaan orang lain. Ada yang menutup diri memang, tidak mau mempelajari, tidak mau tahu tentang agama orang lain. Maka kalau tidak tahu, ya tak kenal maka tak sayang. Sering malah yang negatif, padahal kalau kita pelajari agama orang lain itu semua agama itu baik. Ya. Sila pertama juga mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Tentu tersirat di dalamnya dijamin agama-agama kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar juga menyampaikan cita-cita bangsa apa? Membangun bangsa yang berketuhanan, berperi kemanusiaan, bersatu, berkeadilan dan berdaulat. Ya. Di negara kita itu dijamin sebenarnya secara hukum, ya, ilmu sosiologinya, ya, ilmu bersahabatnya, ya, dan kita harus memperjuangkan itu. Jelaskan ya berbagai dialog antar umat beragama. Nah, dialog-dialog yang bisa kita buka ada banyak sebenarnya. Ya, misalnya dialog karya. Kita menciptakan kegiatan bersama yang kita bisa menciptakan satu karya yang bisa diterima oleh siapapun. Apalagi kalau karya itu menunjang kehidupan, menaikkan taraf ekonomi. Ya, kalau lebih agak serius ya dialog teologi. Masing-masing diberikan kesempatan men-sharingkan pengalaman imannya. Dan ini harus terlaksana dalam bingkai dialog. Apa dialog? Orang lain memaparkan apa yang dialami dan yang lain tidak boleh menilai seturut agama dan kepercayaannya. Dia hanya mendengar supaya dia tahu lebih banyak tentang orang lain tanpa debat. Dan kalau itu terjadi, dialog akan berjalan dengan mulus. Ya, dan pasti berbuah manis. Karena apa? Kita dapat pengetahuan. Ya. Nah, jelaskan dialog antar gereja ini. Maksudnya antar gereja ini antar Katolik dengan Protestan. Agama Katolik dan Protestan semakin membangun dialog yang saling menguntungkan. Ya, contohnya dari sisi liturgi dan teologi. Ada banyak kegiatan peribadatan yang dilakukan bersama-sama. Dan ada juga ya banyak sharing teologi yang terjadi lintas teolog Katolik dan Protestan. Mengapa? Tentu kita tahu bahwa ketika ya Protestan memisahkan diri dari Katolik, tentu jarak semakin jauh. Nah, sekarang sadar sebagai pengikut Yesus, maka kita harus membentuk lagi, menjalinlah kembali, ya, menjalin keakraban persaudaraan. Nah, apa landasan ya dan bagaimana penegasan Katolik tentang kebenaran imannya dalam dokumen Nostra Aetate? Ya, kita tahu bahwa dalam dokumen Nostra Aetate, artikel 1 sampai 3 itu menegaskan bahwa ya, Gereja Katolik tidak menolak apa yang benar dan suci dalam setiap agama manapun. Tapi ingat, ini penegasannya. Gereja Katolik dengan tegas tetap memaklumkan apa yang dimaklumkan oleh Yesus. Walaupun tidak menolak ya yang benar dan suci dalam agama lain. Tetapi dia tetap memaklumkan bahwa Yesus Kristus adalah Kristus sendiri yang diimaninya itu sebagai
itulah jalan, itulah kebenaran, itulah hidup. Via Veritas Vita. Veritatis, ya. Via Voluntas, ya. Vita Veritas, ya. Via jalan, Vita kehidupan, Veritatis kebenaran. Apa kekhasan agama Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu? Ini sebenarnya sangat banyak. Kemarin saya berikan filenya, ya. Sudah pasti kalian pelajari, ya. Dan ada juga ilmu-ilmu kalian karena berdialog dengan teman-teman yang berbeda agama. Contoh Islam, ya, dengan tauhid. Islam menekankan sekali tentang paham monoteisme, keesaan Allah. Hindu dengan moksha, ya, bagaimana mereka berjuang supaya lepas dari reinkarnasi. Buddha dengan menemukan 4 kebenaran mulia, dan mereka mau mencapai nirwana, ya. Konghucu dengan penekanan pada ajaran moral. Nah, agama-agama ini memiliki kesan baik dari ibadat, kitab suci, ya, dan juga bagaimana mereka membangun persahabatan, ya. Nah, tuliskan perbedaan dan persamaan Katolik dengan Protestan. Sebenarnya ini sudah kita bahas, ya. Ada banyak sebenarnya di sebelah Katolik, di sebelah Protestan, ya. Mulai dari kitab suci, sakramen, dan juga ajaran dogma atau doktrin, ya. Karena pada awal perpecahan tentu ada permusuhan, tentu ada. Itu kita tidak boleh kita pungkiri. Namun dari Katolik mengadakan yang namanya Konsili Trente. Ya. Mengapa? Dia mau memurnikan kembali ajaran imannya. Ya. Menurutnya ya ajaran yang disampaikan oleh Protestan tidak murni lagi seperti di Katolik. Protestan sendiri ya menegaskan 3 sola, 3 kebenaran. Sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Diselamatkan hanya oleh iman, oleh rahmat, dan oleh kitab suci, ya. Tentu penekanan tentang dogma ini tidak sederhana, ya. Dan ini yang terakhir, jelaskan damai yang dimaksud Yesus dalam Yohanes 14:27, atau damai dalam keseluruhan. Nah, Yesus sangat menghendaki agar muridnya selalu ada dalam kedamaian. Namun kedamaian yang dimaksud bukanlah kedamaian palsu, karena ada yang pura-pura damai, pura-pura adem, ya, pura-pura baik. Tapi Yesus menekankan apa? Suatu pencapaian kebenaran. Ada kebenaran dalam damai itu. Suatu hasil perjuangan, suatu pergulatan batin, ya, tercipta damai. Itulah damai yang membahagiakan. Tuhan bersama manusia, Immanuel. Dan inilah damai yang luar biasa. Nah, demikian review kita. Silakan pelajari lagi buku-buku, dokumen-dokumen, file-file, video-video yang pernah saya berikan. Saya yakin kamu akan bisa mempelajari ini dan menjadi bekalmu dalam kehidupan menjadi pengikut Yesus yang baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.